Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di pagi yang cerah ini untuk menuntaskan tugas perbandingan mazhab, membahas kitab Hidayatu fi Masail Faqihah Muta'aridah di halaman 56 sampai 57 di bab Adamul wudu ba'dal ghusli, yang artinya bab hukum tidak adanya wudu setelah mandi. Kita akan bahas yang pertama adalah hadis di mana setelah mandi itu wajib wudu. Yang pertama dikatakan oleh Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu ahadikum, tidak diterima salat seseorang ija hadda hatta yatawadda, jika berhadas sehingga dia melakukan wudu. Rawahul Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Lalu hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan tergantung daripada niat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari, dari Bukhari. Walaisal wudu al-ghuslan walal ghuslu wudu'an, yang artinya dan tidak ada wudu itu mandi, dan tidak ada mandi itu wudu. Lalu kita memuat dengan pendapat yang kedua, di mana bab yang kedua ini tidak perlu lagi melakukan wudu ketika kita melakukan mandi atau hadas besar. Yang pertama diriwayatkan oleh Rawahul Tirmidzi an Aisyah anna nabiyya, dari Aisyah, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yatawaddu ba'dal ghusli. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana la yatawaddu, tidak melakukan wudu setelah mandi. Lalu hadis yang kedua, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, annahu qala, sesungguhnya berkata, la masailan nabi, kenapa dipertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wudu ba'dal ghusli, dari wudu setelah mandi. Qala, berkata, ayu wudu ya ammu minal ghusli, yang artinya adalah mana yang lebih sempurna wudu daripada mandi. Diriwayatkan oleh Rawahul Ibni Abi Sabih. Lalu hadis yang ketiga yaitu Warahul Ibni Abi Sabih, diriwayatkan oleh Ibnu Sabi Aidon juga, annahu, sesungguhnya, qala, bersabda, lirujuli, qala, untuk anak laki-laki, qala lahu inni atawaddu ba'dal ghusli, berkata kepada seorang laki-laki. Ibnu Sa'ibah berkata kepada laki-laki tersebut, qala
qad ta'ammaqat. Kemudian laki-laki tersebut berkata, sungguh kamu telah berlebihan. Lalu hadis yang keempat dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddu ba'dal ghusli minal janabi. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddu, tidak melakukannya wudu setelah mandi, ba'dal ghusli, setelah mandi, minal janabi, dari junub. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan lalu hadis yang terakhir diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Qala Syafi'i, berkata Syafi'i, walau bada'u fagtasilu walam yatawadda'a fa'akmilul ghusla ajza'ahu min wudu'ihi lis-salati wat-taharatu bil ghusli aksiru minha bil wudu'i au misliha. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, walau bada'an, jikalah orang memulai, fagtasilu, memulai mandi, walam yatawaddo, dan dia tidak berwudu, fa'akmilul ghusla, maka dia menyempurnakan bagian ajaza'ahu, bagian dari wudu, min wudu ilis salati, untuk salat, dan adapun wat taharah, dan bersuci, bil ghusli, dengan mandi, aksaru, lebih sempurna, minha, bil wudu, daripada bersuai dengan wudu, au misliha, atau dengan mandi. Dan hadis ini dikutip dari Imam Syafi'i yang terdapat di kitab Al-Um. Demikian tugas perbandingan mazhab, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.